Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9A sampai 9F? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Pertemuan pertama tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita bahas pada sistem reproduksi pada manusia ini, yang pertama adalah organ reproduksi, yang kedua proses pembentukan sel kelamin, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan kehamilan, persalinan, ASI, keluarga berencana, dan gangguan penyakit pada organ reproduksi manusia. Nah, organ reproduksi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada organ reproduksi pada pria dan pada laki-laki, dan yang kedua pada wanita. Nah, di sini ada organ reproduksi pada pria yang berfungsi sebagai untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, di sini sudah ada ya, ini penampang bagian jika dilihat dari samping dan depan ya. Nah, organ reproduksi pria ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar yang pertama penis. Nah, ini penis ya. Nah, fungsinya ini sebagai organ eksternal untuk urinasi. Nah, yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini fungsinya adalah sebagai kantung yang di dalamnya berisi testis. Nah, testis ini merupakan organ bagian dalam ya, yang letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah satu pasang. Nah, testis ini merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron ya. Nah, yang kedua adalah saluran pengeluaran. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi ya. Nah, yang pertama epididymis ya. Nah, epididymis ini merupakan saluran berkelok yang berfungsi untuk menyimpan sperma sampai sperma matang. Nah, kalau tadi testis untuk menghasilkan sperma, disimpanlah di epididymis ya, sampai dia spermanya nanti matang ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah vas deferens. Nah, kalau vas deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis tadi ya. Nah, yang ketiga adalah saluran ejakulatoris yang fungsinya sebagai saluran pengeluaran semen ya. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris. Nah, yang pertama ada vesika seminalis yang berfungsi sebagai, yang merupakan saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat, berperan untuk kelangsungan hidup sel sperma, dan yang terakhir adalah kelenjar bulbo-uretra, nah yang merupakan saluran menuju uretra. Berikutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, fungsinya adalah menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Nah, kalau tadi pada organ reproduksi laki-laki fungsinya untuk menghasilkan sel sperma, kalau pada wanita ini untuk menghasilkan sel telur ya. Sama dengan organ laki-laki, organ reproduksi pada wanita ada bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama bagian luar ada vulva, merupakan celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum ya. Yang kedua adalah labium atau bibir yang membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium mayora yang terletak di bagian luar dan labium minora yang kecil ya, yang terletak sebelah dalam. Nah, sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Nah, klitoris ini merupakan organ yang sangat sensitif sekali ya. Yang berikutnya ada orifisium uretra ya, yang terletak di bawah klitoris. Nah, sekarang kita lihat ke organ bagian dalam. Di situ ada ovarium ya, yang berperan dalam pembentukan sel telur dan terdapat satu pasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Nah, kalau tadi testis untuk menghasilkan sperma, nah kalau sel telur atau ovum ini dihasilkannya di ovarium, dibentuknya di ovarium ya. Nah, yang kedua ada saluran reproduksi. Yang pertama tuba falopi, berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Nah, pada ujungnya terdapat infundibulum membrae, umbai atau membrae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah,
Yang berikutnya adalah uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim ini terletak di belakang kandung kemih yang berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. Yang terakhir ada vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah pada saat menstruasi. Bisa juga sebagai tempat penyaluran sperma dan merupakan jalan lahir ketika seorang wanita akan melahirkan. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Nah, ada dua ya. Yang pertama spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Nah, kita bahas dulu tentang spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini berarti proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki, yaitu pembentukan sel sperma ya. Nah, merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa ya. Nah, spermatogenesis ini berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus ya. Nah, dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel induk ya sperma, yaitu spermatogonium. Nah, spermatogonium ini prosesnya dia jumlahnya 2N. Nah, dia akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer dan spermatosit primer ini bisa disebut juga dengan spermatosit 1 ya. Nah, jadi si spermatogonium ini dia induknya yang jumlahnya 2N ini dia nanti akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, setelah tadi terbentuk menjadi spermatosit primer, dia akan mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis 1. Nah, ini dia akan terbelah ya. Nah, yang tadinya berjumlahnya 2N atau 2N itu utuh ya. Nah, sekarang dia jumlahnya akan haploid atau N, jadi setengah dari induknya ya. Jadi ini membelah. Nah, terjadi meiosis 1. Jadi dia sudah membelah lagi menjadi spermatosit sekunder atau disebut juga dengan spermatosit 2. Nah, setelah itu nanti membelah lagi terjadi meiosis 2. Nah, lihat di sini ya, ini sudah 2 terbelah menjadi 2 lagi ya. Nah, ini dia akan membentuk spermatid. Jadi ini sudah terpisah, jumlahnya sudah N ya. Nah, setelah terbentuk spermatid, spermatid ini dia akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, sperma di sini berarti dia sudah siap untuk membuahi sel telur atau sel ovum. Nah, kemudian proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis yang kedua yaitu oogenesis, yang merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Nah, ovarium ini banyak mengandung sel indung telur ya. Induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses oogenesis. Nah, yang pertama di sini sudah ada oogonium ya yang jumlahnya tadi 2N. Nah, dia akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Nah, oosit ini nanti dia akan membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub atau badan kutub primer ya. Nah, jadi berbeda ya dengan tadi. Kalau spermatogenesis dia membentuk spermatid semua, tapi kalau pada oogenesis dia membentuknya tuh yang satu dia akan membentuk sebuah ootid. Nah, yang satunya dia membentuk badan kutub. Nah, nantinya badan kutub ini dia akan berdegenerasi kembali gitu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dari oogenesis ini hanya akan ada satu ovum yang akan berkembang yang siap dibuahi, seperti itu ya.